Sudah ada Papi. Ini posisi Siapa nih? dia Papi apa bukan? biar kelihatan agak kurus gimana ya posisinya? Udah benar di sini udah benar. Gak apa-apa Bung Ben. Ya kalau Oke, yang oke, penting nggak oke. penting besar atau kurus, yang penting hatinya legowo. Pelatih favoritnya udah dipecat soalnya. Ini ya kan? Ini nih. Makanya lega. Ini nih kodenya di sini nih. Iya, Sialnya nih. udah kayak- Udah kayak ulos ya. Iya udah kayak ulos. Oke, Aduh, luar biasa. akhirnya dia tidak memimpin di klasmen, Ya. tapi dia memimpin topik minggu ini. Betul. Jadi udah ada Bang Benhard dan juga Papi Ropan. Sebelum kita bahas tentang Spurs yang lagi rame, ada video yang kita mau lihat dulu. Ini dia. Halo football lover semuanya, kedatangan Antonio Conte ke Spurs ini tinggal menunggu pengumuman resminya aja. Here we go-nya udah nih tadi malam. Sebetulnya rumor ini ada semenjak bulan Juni lalu, tapi dilalanya belum berhasil dan ya lihat sekarang. Gue bersyukur akhirnya hubungan baik antara Paratisi dan Conte membawa faedah juga untuk Spurs. Terlepas dari itu semua, sebetulnya pergantian silih berganti 4 pelatih dalam waktu yang nggak lebih dari 2 musim ini sebetulnya bukan sesuatu yang baik juga untuk Spurs kan. Terlepas dari wacana bahwa ada beberapa pemain yang memang kurang bisa beradaptasi dengan skema permainan dari pelatih baru, ini menunjukkan bahwa kedatangan Conte ke Spurs ini ketika Spurs sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Banyak yang harus dibenahi dari Spurs gitu kan. Tapi overall gue tetap yakin dan optimis kedatangannya Conte ke Spurs ini paling nggak bisa membawa nuansa baru lah gitu untuk Spurs, membangkitkan kepercayaan diri dan optimisme dari pemain-pemain Spurs yang memang sempat pudar gitu. Kita lihat semakin loyo begitu kan. Dilihat dari track recordnya juga Conte ini tipe-tipe pelatih yang lebih berani gitu dalam bermain daripada pelatih-pelatih pendahulu Spurs. Maka dari itu gue berharap kedepannya Spurs bisa menemukan ritme permainan yang nyaman di mata, nyaman di pemain, nyaman di hasil gitu untuk Spurs kedepannya kan. Oke, overall ya gue tetap optimis intinya dengan kedatangan Conte. Dilihat juga dia bisa beradaptasi dengan baik di Liga Inggris gitu. 1 Piala Liga dan 1 Piala FA. Lalu ya kita lihat apakah Conte bisa mengangkat Spurs gitu. Mungkin hasil bisa mengikuti, yang jelas bisa nggak nih Conte mengubah permainan Spurs menjadi lebih baik gitu ke depannya. Kita lihat ya. Come on you Spurs. Indah salah satu peserta 12 besar dari DPI Mencari Pandit. Ya, gue pengen langsung minta pendapatnya Bang Ben. Wah, Sebagai fans Spurs juga itu Indah. Gimana menurut lo? Setuju kah? kayaknya dia Conte. nomornya 007 dia. 007 Karena ya. backgroundnya Son Heung-min. Oh, iya. Namanya siapa tadi? Dia Kenapa Ger? Indah. Dia suka bola Indah. gara-gara kepo. Indah, Oh. namanya Indah. Namanya Indah. Indah. Emang Indah. nama mencerminkan wajah ya. Kayaknya mesti cari Spursnya juga kan cuma sendiri kesian Spurs. Iya benar. Kalau Jadi ada kalau temannya. ada Indah temannya enak nih. Enggak gini Iya kan? Papi. Ya. Gini, Iya. Papi. Kalau dia Jadi gimana Bang Ben menurut lo? Namanya doang sebagai Indah, timnya ini enggak namanya pesona ibu kota ya. Pesona Bagaimanapun ibu kota itu tetap indah. Hai. Walaupun peringkatnya ada di peringkat papan tengah tapi dia tetap indah. Indah. Makanya tadi kita pembuka udah ada sial ini ditambah juga dia nggak mimpin klasmen loh. Iya. Di Conference League aja dia bukan Urutan Pemimpin urutan klasemen. 3, urutan 3. Iya. Besok melawan Vitesse kan. Iya. Tapi tetap jadi topik Obrolan. pembicaraan. Kenapa? Karena Karena itu dia. saking nggak bagusnya. saking nggak bagusnya. Tapi gini, Ya gimana? kenapa akhirnya Conte jadi pilihan? Karena pas kemarin abis kalah dari MU. MU, itu kepercayaan pasar. Wah, elah. Iya benar. Pasar, fans Pasar. dan lain-lain. Bursa maksudnya, Bursa. saham. Itu sahamnya Spurs turun sekitar 20%. Oh iya. Jadi ketidakpercayaan pasar itulah akhirnya disikapi sama Daniel Levy dan Enik Groupnya itu untuk segera mencari pelatih, tapi dia the best from the rest yang available. Iya, itu Conte, Papi ya. Papi setuju nggak? Iya. Dia memang the best. Saya kasih kesempatan kepada orang Spurs akan berbicara. Iya, boleh, Begitu ini saya nggak mau potong dia. Iya. Setelah Tapi dia ini, baru kita sorry ya, gitu. ada sedikit, ini emang cuaca hujan juga. Nggak apa-apa Bang Iya, Ben. nggak Emang apa-apa. di Spurs Jadi hujan mulu silakan ya. sebagai perwakilan Spurs, tolong. Bagaimana? Ada pelatih yang selalu mensyaratkan kebintangan pemain ketika ditransfer ya. Seperti Mourinho pernah hadir di Spurs tapi tidak bertahan lama. Kemudian juga munculnya Antonio Conte, ini juga ada ketakutan yang sama sebenarnya. Ada beberapa syarat yang akhirnya dipenuhi dan juga digaranti dengan 100 juta pound yang akan disiapkan. Di Januari nanti. Di Januari nanti. Ini satu hal yang betul-betul cukup mengejutkan sekaligus juga jadi titik terang. Walaupun tetap menjadi pertanyaan, syaratnya itu ketika di bulan Januari tidak banyak
pilihan pemain yang ready. available. Iya. Oke. Kalau Oke. Papi gimana Silakan, nanggepin Papi. itu? Fans Spurs bilang gitu Itu tuh. dia tadi ya, dari perwakilan Spurs sudah Perwakilan selesai. Spurs. Iya. Saya harus bicara tentang Spurs. Iya. Ada ketakutan dari saya, bukan ketakutan apa ya. Conte ini masuk ya. Karena dia masuk, dia kan tidak biasanya masuk di Tengah-tengah. tengah-tengah begini. Kemudian bagaimana dengan prestasi Spurs juga yang ada di bawah ya. Kedalaman skuad juga yang saya pikir ya. Belum di bawah, Papi, masih di tengah dia. Iya. Maksudnya di bawah dari tim-tim yang diunggulkan kan. Iya, di antara Chelsea, Liverpool, City, Iya, MU iya, semua iya. dia ada di luar ya. Iya, Arsenal Iya, Papi. Arsenal masa nggak lagi disebutin? naik kan, Trendnya lagi ya, ada jadi muncul lagi ya. Iya. Iya. Terus? Benar. Itu yang saya takutnya kalau dia ini meminjam dari apa yang dikatakan Ben Hart tadi ya. Ada rasa cemas juga ini, ragu apakah dia bisa meneruskan ini untuk ke depan ya. Karena kalau bisa melihat dengan keadaan saat ini kan agak gawat juga ya. Posisinya memang sudah 5 kekalahan, kemudian mereka juga udah kebobolan 16 gol, cuma masukkan 9. Jadi tertinggi di antara semua tim yang ada di 10 besar, minusnya 7 itu Spurs. Nah, ini menjadi pekerjaan yang berat bagi seorang Conte untuk bisa meramu tim ini menjadi lebih baik lagi, terutama di lini di belakang. Taktik dia apa, akan kembali dengan gaya dia dengan 3-5-2-nya, 3-4-3-nya ketika dia berkembang di Chelsea, itu kita akan tunggu. Tapi saya masih percaya karena dia seorang pelatih yang DNA juara ada. Oke. Di Juve dia pernah juara, ya kan? Inter juga. Sebelum Inter juga dia pernah juara di Chelsea. Jadi itu yang menurut. Tapi untuk bisa membawa juara Spurs, saya pikir enggak. Nah, tapi dengan komposisi pemain yang Spurs punya sekarang kan belum bisa belanja pemain nanti Ya, kecuali Januari. Coba kita lihat ya. Mungkin Januari. Papi ini fokusnya karena Premier League. Premier League, Iya. benar. Padahal ada pentas-pentas yang lain. Yang nggak penting panggung-panggung lainnya lain. diikuti Iya. Spurs ya. Coba Panggung dong. Super Ciki Iya, malah. Piala Kebo ya. Iya, Masih bukan, bisa. iya. Dia kan masih ada di Kebo kan? Betul, Masih Bang ada. Ben, kalau dari lu Ya. ngelihatnya sebagai fans Spurs, ngelihat ini gimana formasi? Apakah Conte akan menurunkan 11 pemain ini atau Ini lu beda pendapat? bakal banyak kebuang di sini nih. Siapa aja? Hojbjerg sama Ndombele bakal kebuang karena yang akan lebih dipilih Olivier Skip yang dipilih di sini. Kemungkinan besar ya. Sementara dan Moura juga akan hilang dengan pola Conte yang lebih defensif. Siapa yang akan mengisi posisi di situ berarti? Bang? Dua pemain baru. Nanti di Januari? Di Januari akan masuk. Kalau menurut gua ya, karena Emerson, Reguilon udah langsung dia salut. Dan yang cukup mengejutkan tuh nggak apa dia? Siapa? Eric Dyer masih masuk dalam skema dia. Coba tanya fans Spurs, kasih hadiah kaos jebret. Gue nggak punya teman fans Spurs selain lu nih. Gimana? Gimana? Matias Rico ada banyak. banyak. Ikan Dyer memang kurang nggak oke, tapi masuk ke skemanya Conte. Lo nggak setuju Masuk. dengan Conte di Kenapa Dyer? dia masuk? Karena gaya attacking dan kerasnya itu dapat. Oke. Dia ketika ofensif, bola-bola mati, dia punya tensi yang bagus di situ. Ketimbang Davinson Sanchez yang bolak-balik ke negaranya, tapi ketika di Spurs nggak kunjung malah bagus. nggak keluar. Itu. Kalau Papi ngeliatnya gimana? Kalau saya justru memang agak beda ya. Lebih baik kalau bermain dengan 3-5-2, katakan ini ya. Kalau bisa ditampilkan dengan posisi seperti ini. Nah. Davinson Sanchez itu bisa di belakang ya. Itu bersama dengan Romero. Ditambah lagi dengan Ben Davies kalau nggak salah ya. Ya ada Ya, sini ya. ya. Ada kan? Ya, ada, mungkin di- 3 itu lebih ke dalam. Dia kan lebih di wing kan sebenarnya. Ben Davies di kiri Di dia kiri barengan kan. sama Nah, dia bisa Reguilon. masuk ke dalam karena Ya. dia punya daya bertahan yang oke. Nah, kenapa Eric Dyer ditahan? Dia mungkin akan berada di depan 3 back ini. Itu lebih enak karena gelandang sebagai gelandang bertahan Ben. Gelandang- Ya. Ini DMF bagus. lagi difungsikan Ini lagi ya. bagus, iya kan? Jadi mereka butuh seorang gelandang bertahan yang kuat. Nah, itu ada di Dyer saya lihat. Nah, kalau mereka pakai dengan Hojbjerg dari sana untuk sementara ya. Dengan Lo Celso, 3 pemain ini agak bagus. Di kiri tentunya ada bisa Reguilon di kiri dan juga Emerson. Jadi dengan 5 ini kuat sekali. Ini yang perlu mungkin dimainkan oleh Conte dengan 2 pemain yang ada di depan sudah pasti Kane dan Son. Kalau saya itu dengan 3-5-2 ini bagus. Lebih bisa berkembang. Iya, Anda bisa melihat kalau Dyer masuk di dalam skema dia, ya kan? Ada Dyer situ, ada Hojbjerg misalnya. Yang Gelandang situ. berarti? Di gelandang ya. Gelandang. Di gelandang. Mainin lagi. Dia udah Iya. grogi Papi, dimainin di posisi gelandang dia udah kagok dia Iya. Papi. Cuma kan Dyer. Udah nggak bisa. Cuma kan ini kan belum dicoba, ya kan? Oh. Mungkin kita bilang Siapa oh ya tahu agak dengan kagok. pelatih Kita baru, kita ya. kan belum lihat. Kalau dia bermain di gelandang bertahan ada Hojbjerg situ dan Lo Celso katakan di situ. Ada bermain dengan Reguilon di sini dan Emerson. Iya, Kita ada iya, 5. iya, Ini iya. kan akan jauh lebih bagus buat saya. Dan kenapa jauh lebih? Dia akan dapat poin bagus sampai di sebelum mereka istirahat sampai di Boxing Day. Mereka menang melawan Everton, ya.
Menang lah, Everton lagi buruk kan, lagi Lagi turun. turun Ya, kemarin. 3 pertandingan terakhir. Kalau mereka menang, mereka akan lancar ke depan. Itu 15 poin ada di tangan. Kepercayaan dirinya. Leeds mereka bisa menang. Burnley mereka bisa menang. Prediksinya. Iya dong. Brentford main di kandang mereka bisa menang, ya kan? Norwich itu sudah ece-ece yang bisa dia ambil. City juga bisa Iya. menang, Papi. Wah. City juga bisa Main menang. pertama kan City dia Iya, ambil kan. dia main ambil pertama. lah, itu diambil. Cuma mungkin agak berat lawan Liverpool kali ya. Oh ya jelas lah, Pak Bang Ben dan Gitu. Bang Ben dan juga Papi pengen tahu Conte kan akhirnya mungkin akan mengambil tawaran ini, tapi abang bikin Conte mengambil selain 100 juta yang dijaminkan tadi ya. Ya. Di awal kan sempat ditawarin tapi nggak mau. Nggak mau. Apa yang membuat Conte akhirnya mau ngambil di tengah musim gini? Karena ada satu proyek panjang. Kontraknya ini bukan kontrak jangka pendek walaupun hanya 18 bulan di awal ya. Tapi ini proyek jangka panjang, salah satunya adalah membiarkan Conte untuk bisa memilih siapa-siapa pemain yang bisa hadir di squad-nya. squad saat ini. Nah, gitu. Jadi masih dibiarkan punya kebebasan untuk bisa memilih. Nah, itu yang menyenangkan bagi Conte. Yes, tapi dari Levy sendiri udah berani ya, dari manajemen udah berani ada jaminan 100 juta ya. 100 juta plus Plus proyek panjang tadi, tapi Itu yang 18 bulan bulan awal pertama. trial pertama. tapi kan dia terkenal pelit ya, yang punya Dan Spurs. ngambekan. Dan Iya. ngambekan. Iya. Sama nih Pelit. ketemu ngambekan. Ya, oh ini maksudnya manajemen Spurs ya? Iya. Lagi pelit. Enggak Iya. kali untuk kali ini enggak. Untuk Agak kali ini susah. katanya enggak. Karena itu dia tadi Karena pasar. posisi tawarnya lemah. Spurs saat ini posisi tawarnya lemah. Pasar sudah bergerak ke arah negatif. Makanya Enik Group tadi ya, profit before glory itu benar sebenarnya. Tapi ketika profitnya berkurang, akhirnya dicari apa nih untuk menggait itu? Mengembalikan kepercayaan pasar lewat mana? Antonio Conte ini Pelatih. langsung bergerak 5% nih begitu here we go. Belum kembali pulih, tapi udah bergerak nih dalam 4 hari At ini. least trennya lagi positif lagi. Lagi positif lagi. Nah, itu yang sebenarnya dicari sama manajemennya Spurs, Daniel Levy dan juga Enik Group. Dan Mungkin tercapai mereka di situ. nggak belajar dari pengalaman pertama ketika di awal musim mereka gagal ya mengambil dia, dan sekarang saya pikir ini satu hal mungkin yang tepat bagi mereka berpikir dengan Conte. Tapi mungkin dengan kedatangan dia ada hubungan bagus mungkin dengan Fabio ya. Paratici karena mereka bisa ada hubungan yang bagus di 2011 sampai 2014 Juventus ketika ya? di Juventus Ya. itu punya hubungan yang bagus. Bahkan di sini kayak reunian lagi Iya, tetap ya. cuma memang saya masih khawatir ya, agak ragu ya ke depannya. Itu jangan 18 bulan yang bilang Ben tadi, kalau dia gagal misalnya ke depan, oke lah akan bisa melihat di sini ada perpanjangan misalnya, ada tanggung. Ini yang berat karena dia berada di tim yang untuk DNA juara itu berat. Yang dituntut apa? Kalau nggak bisa juara untuk cuma dapat piala yang kayak Ben bilang piala FA. Udah ada Conference Iya. League, Papi. Betul. Itu lebih realistis. Ya. Ya itu harus Oke, bukan level oke, Spurs iya. kalau Spurs conference kan league lah. harus lebih di atasnya lah. melihat Harus ya di depan atasnya, ya. iya. Pasti mesti masuk Liga Champion, masuk Iya, Liga Champion iya. juara. Itu harus juara walaupun 2 musim depan, 3 musim depan, tetapi tetap targetnya harus di sana. Targetnya ke situ, oke. Kalau cuma Conference League atau di Piala Kebo, Iya lah, aduh. jangan di situ lah. Oke, gua ngobrol. Jangan di situ lah Spurs lah. Stepping stone-nya harus begitu, Papi. Nggak bisa leaping stone. Makanya kan, jadi gue pengen bahas gini sih, ya Harry Kane juga sempat kenceng di awal musim, sempat nggak mau latihan di awal itu kan ya Bang Ben ya. Iya, betul. Sampai akhirnya masuk skuad dan juga bilang ya dia akan tetap bertahan. Dengan pelatih baru, gue nggak tahu apakah skemanya Conte tetap ada untuk Harry Kane atau Ada dong. di Januari nanti Harry Kane tetap Ini. ingin pindah. Bang Ben, Gini. lo ngeliatnya gimana? Kalah dari Crystal Palace 0-3. Ketika itu kan abis laga internasional ya. Jadi banyak banget tuh pemain-pemain bukan hanya cedera tapi juga Ya, kecapean secara fisik. kecapean, terus juga harus isolasi karena pulang dari Amerika Latin. Nah, ini sebenarnya setback. Dan dia bertanya si Harry Kane, ini benar serius atau enggak? Nah, kalau memang enggak serius, karena kan dia promise-nya sampai Januari dia tetap bertahan. Iya. Pertanyaannya kan sampai akhir musim iya apa enggak? Nah itu. Nah, ketika jawabannya adalah tadi bursa dan segala macamnya gitu ya, secara umum, akhirnya keputusannya ini satu jalan nih sebenarnya. Visinya Harry Kane pengen diisi dengan skuad dan juga semangat untuk menang. Conte pilihan yang tepat. Karena tadi Conte akan mengubah skema latihan. Satu hal ya kalau dilihat ya, penguasaan bola, terus juga penguasaan lapangan, begitu di era dari Nuno Espirito Santo, itu juga buruk. Hanya 65% penguasaan dibanding average ketika di era Pochettino, bahkan di era Mourinho. Dia jauh banget. Oke. Lebih cenderung lazy. Kerap sekali kehilangan, kayak contoh lah kemarin lawan Manchester United, itu kehilangan bola banyak banget. Salah satu gol terakhir juga kan karena kehilangan bolanya. bola kontrolnya. Nah, itu tuh yang akan diperbaiki di Antonio Conte dan melevel up
kemampuan fisiknya dari Spurs. pemain. Tapi di tengah musim, Papi dan Ya. juga Bang Ben, siapa pemain kira-kira yang mau pindah ke Spurs lagi? Iya, pasti kan mereka, Januari. dan rata-rata pemain itu kan selalu bisa melihat ini ada peluang nggak masuk ke Liga Champions. Iya, proyeksinya Proyeksinya gimana? ke sana. Nah, Ah, kalau ah. bicara juga Kane, kan agak menurun sekarang. Baru 1 gol dalam 9 pertandingan. Iya, Beda pada betul. musim lalu. Yes. Nah, Kane harus berpikir kemarin ketika dia gagal ke City dengan harga yang begitu mahal, apakah dia kalau memang untuk berikut, apakah harganya akan bertahan seperti itu kita nggak tahu. Atau malah turun? Atau malah akan turun kalau melihat baru 1 gol ya. Termasuk Son juga. Karena kan dua pemain ini itu musim lalu 40 gol tuh. Kalau digabungkan antara Son 17 dan dia 23 dengan 24 assist. Ini bagus. Kalau sekarang menurun. Son hanya 4 gol baru 8 pertandingan terakhir. Berarti siapa? Masih ada 25 pertandingan. Betul, tapi. betul masih ada sangat ini. mungkin. Tetapi kan dari musim ke musim, mau Poche di sana, mau apa semua kan, ini untuk masuk ke 4 itu agak sulit ya. Yang penting, namun saya masih bisa yakin dengan Conte kita selain ada DNA, ini pelatih yang Bisa- karena dia dasar dia adalah seorang gelandang, seorang box to box, gelandang bertahan bagus. Nah selalu dia di tim itu memiliki banyak pemain-pemain gelandang yang baik. Ya, dari Juve, kemudian di Chelsea, semua bagus-bagus gelandang-gelandangnya kan. Sampai nanti di Inter. Coba bisa lihat di Inter bagaimana. Semua bagus-bagus gelandangnya. Mau Brozovic di sana, Sensi, ya Barella semua. Nah, ini yang saya ingin kalau dia ada di Spurs, mungkin aja banyak gelandang bagus. Siapa, Pi? Iya, bisa dia akan bawa. Kalau sebut nama. Mungkin Barella bisa dia akan Barella. bawa misalnya. Itu pemain yang dia Dia bersama sayang dengan banget tuh. Bisa menjadi juara. Banyak pemain-pemain Italia yang gelandang-gelandangnya bagus-bagus. Jadi dari Itali, kayak Barella nama-nama Iya. itu pasti akan ditawarkan oleh Betul. Conte. Bang Ben, Betul. kalau lu ngeliatnya dari fans siapa yang dibawa sama Conte untuk di awal-awal bursa? 100 juta tuh hari gini nggak bisa dapat terlalu banyak juga, Kelas. Ya, Iya nggak satu sih? syarat juga. Selain dia murni uang, dia juga harus melepas pemain. Benar. Jadi ini ada nilai barternya juga. Nah, tadi Papi bilang kan gelandang-gelandangnya. Sebenarnya ada Lo Celso, Dele Alli itu juga salah satu pemain yang punya statistik akurasi tembakan, kedisiplinan ketika menyerang itu dia bagus. Nah, ini juga nampaknya dia akan dipertahankan. Jadi di posisi- opsi. Jadi opsi. Nah, itu akan berdampingan dengan tadi Son dan juga mengorbankan Lucas Moura ya. Nah, pertanyaan ini memang siapa nih pemain-pemain dua dari sisa puzzle yang harus dilengkapin. Nah, ini kalau gue lihat sih memang opsinya nggak banyak. Tapi ada beberapa nama yang punya kedekatan dengan Conte. Conte. Siapa mungkin. aja, Bang Ben? Nah, ini tadi Barella ya. Barella. Tadi Barella, terus juga pemain-pemain Inter nih juga ada kabarnya bakal nggak bertahan ya. Ini juga bisa Digoyang sama Brozovic Conte. bagaimana? menurut Anda? Brozovic, ya. Brozovic karena dia masih kepercayaannya Inzaghi kayaknya Masih agak- dipertahankan. Tapi masih kalau Conte dipertahankan. yang inginkan dengan fulus yang bagus, Nah, pindah dia. Iya mungkin. Pindah. sangat mungkin. Berarti pindah rata-rata karena faktor Conte-nya ya, bukan Karena karena Conte. faktor Spurs-nya ya. Iya. Ya sudah pasti. Ya, gimana? Aduh, Ya udah, udah pasti. gua gara-gara Mohon Conte maaf. deh. Gua pindah demi Dan Conte. pasti Brozovic dan Barella itu paling mau sekali kalau sampai bergabung dengan Conte lagi. Wah, kalau ada di Spurs jadi kuat ini tim. Ya tapi kan di Waduh. Spurs. Kuat ini tim. Yakin. Iya. Ayam Soal mah gelandang tetap gelandang. ayam. Iya. Wah, asal di musim dingin itu banyak pembelian-pembelian yang Ada fans klub bagus-bagus. Spurs nggak sih punya grup WhatsApp terame lagi? Oke, kita tunggu siapa pemain dari Conte akan membawa siapa pemain-pemainnya ya. Bang Ben sih pasti berharap Ken at least tetap bertahan sampai akhir musim Sudah lah ya. pasti bertahan. Wah. Sudah pasti. Ini Sudah yang bicara pasti ya, sudah pasti perwakilan. bertahan. Bos. Perwakilan jadi sudah pasti bertahan. Iya, Sampai akhir musim ya, tapi Soalnya- nggak tahu nanti. Soalnya udah musim nggak ada yang mau baru. beli lagi. Oke, kita tunggu pengesahannya Conte Conte ya, di hari ini ya, malam Tottenham ini ya. Hotspur. Hari sekarang nih. Malam Ya, ini, karena malam kalau ini. lagi di sana di Inggris ini malam ya berarti. Malam Kita ini. udah mau pagi ya. Ya. Udah mau pagi pokoknya kita tunggu deh gimana di sana nanti ya, semoga ada pengumuman resminya dan kita lihat Conte targetnya gimana, beli siapa di Januari nanti. Tapi lain halnya dengan Spurs, kita ke Manchester United. Nanti malam akan bertanding melawan Atalanta di Liga Champions. Ya. Dengan modal 3-0 mengalahkan Spurs, bahkan membuat Spurs kehilangan pelatihnya. Begitu ya? Kayaknya antara Membuat deh. oleh bertahan ya. Dan Membuat itu oleh membuat bertahan, oleh ya. bertahan. Kan Iya. kabar-kabarnya kalau oleh diganti, gantinya ada Conte juga. Iya. Jadi Conte gara-gara yang dicat adalah Nuno jadinya. Tapi pindahnya Conte ke nggak Spurs. bakal mau ke MU. Kenapa katanya. dia mau ke Spurs? Kenapa nggak mau ke MU? Nggak mau. Challenge-nya terlalu besar. Emang Spurs lebih bagus dari MU, Bang? Challenge-nya posisi tawarnya Enggak, terlalu Spurs- besar untuk Conte bertahan di Manchester Jadi United. menurut lo Conte Pressure-nya ngambil- terlalu besar. Conte ngambil Spurs karena Spurs lebih Karena besar dari posisi MU. tawarnya Conte lebih baik. Dari Jadi lebih besar dari MU. ya dia lebih ketimbang dengan MU pasti dia akan kalau ada apa-apa dia langsung diganggu. Oh berarti gedean Spurs ya? Lebih resisten tuh kalau dia berada di
Tapi kalau menurut gua lebih enak ke MU dong. Iya, Tapi gangguannya bagus. berat, gangguannya Pressure, berat, iya. tapi Nggak apa-apa, gangguan karena berat nggak salah apa-apa. satu usulnya kan tadi Cristiano Ronaldo bahkan dia punya feeling dia bisa menjadi naik di manajemen kan dia dengan kepercayaan diri dia mau dia sebenarnya di challenge. Cuma kan belum lihat, belum tahu kan bagaimana kinerjanya dia. Kalau dia Cuma bisa kalau balik ke dia sana, di Spurs, Conte dia lebih nggak diganggu-ganggu lah. Kalau di MU dia pasti akan diganggu. tapi kalau nasibnya sama seperti Nuno, diganggu juga kan? Nah, tapi Iya kan? kalau kayak Nuno terjadi di Spurs, itu klausulnya tadi klausulnya sangat besar 60 juta kalau dia diputus di tengah kontrak dan dia sampai akhir 18 bulan tetap dipertahankan. Apapun yang terjadi itu At least. kesepakatannya. Iya, ya dia Gitu. jadi lebih secure ketimbang dia Di MU. di klub seperti MU. Ya, Tapi kalau di Pressure-nya MU besar masih pasti. bisa kesempatan buat dia untuk juara masih terbuka lah. Karena dengan pemain kualitas Dengan lumayan. pemain yang lebih oke lah kalau kita bisa. Walaupun resistensinya tinggi. Jadi di Spurs ya, tertutup. Iya, mungkin kalau bicara begitu, Conte akan lebih mencari aman dong kalau ke Spurs. Oh. Cari aman. Cari aman kan? Pelatih masa mau cari aman? Dia pernah membuat 3 tim bagus Karena juara. ada pentas tadi, Papi. Ada Harus punya tantangan dia ke depan harus juara dong. conference bisa juara. Pokoknya bukan kompetisi. Jadi turnamen-turnamen dia bisa kejar. gitu ya. Berarti nyari Iya. aman ya, berarti nyari aman ya, Pi, Iya, ya. cari aman Conte Cari aman berarti. Conte ya. Cari aman dia. Realistisnya begitu. Realistisnya begitu. Iya, Iya, dia nggak iya. bisa langsung balikin Iya. kayak main catur. Dia Nggak bisa benar. Iya. dia mungkin trauma dengan ketika dipecat abis bawa juara Chelsea, Iya. kemudian dipecat walaupun persembahkan Piala FA terakhir Kan tetap dihajar ketakutan oleh dia, Roman. Papi, kalau diingat. Sama di ketika- Inter juga kan? Di Inter kan Dihajar ketakutan dia juga, gitu. Ketika dia juara memutus rentetan juara Juventus, dipelorotin abis-abis kan pemainnya. Nah, dia protes di situ tuh. Nah, kalau dia Spurs nggak akan terjadi seperti itu. Karena Nah, Spurs gak akan juara anyway. Dan siapa juga yang mau Siapa dipelorotin? juga yang mau dipelorotin pemain-pemainnya. Oke, oke.